Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan curahan nikmat yang tak henti-hentinya kepada kita, dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di malam hari ini kita berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dengan hal tersebut akan membawa ketenangan pada hati kita, pada kehidupan kita, pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat serta negara kita yang kita berada di atasnya. Dan tak lupa kami berterima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberikan kemudahannya untuk pelaksanaan dari pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang sangat banyak dan melimpah kepada mereka. Tema kita pada malam hari ini, kita akan bacakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar siapakah mukmin yang paling cerdas. Jadi petikan judul ini kita ambil dari potongan pertanyaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tentang masalah yang kita terangkan tadi itu. Ya. Hadis yang kita akan bacakan dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah Ibnu Umar, anak dari Umar Ibn Al-Khattab. Ya. Beliau berkata, anna rajulan minal ansari sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi aqyas, qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada ulaikal aqyas. Kata Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang lelaki dari suku Al-Ansar. Ya, Al-Ansar ini berarti dia di Madinah kan? Ya, di kota Madinah. Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ya. Hadis ini apa yang kita bacakan setelah Nabi SAW sudah hijrah di kota Madinah. Nah, karena kata Ibnu Umar, datang salah seorang lelaki dari Al-Ansar. Ya, di sini tidak disebutkan nama laki-laki ini, tapi dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyun nasi aqyas, manusia manakah yang paling cerdas? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang
orang yang paling banyak di antara mereka yang mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik ya persiapannya menghadapi kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Maka kata Nabi SAW, ulaikal aqyas. Itulah orang-orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang cerdas. Ya. Di sebagian potongan hadis yang lain, ya, ada lafaz ayyul mu'min aqyas. Ya. Mukmin mana yang paling cerdas? Tapi di sini yang kita bacakan tadi, ayyun nasi aqyas. Ya. Manusia mana yang paling cerdas? Perhatikan di sini ya, dari pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, dari perkataan Ibnu Umar tadi itu, di mana kata Ibnu Umar, datang seorang dari Al-Ansar. Di sini tidak diterangkan nama sahabat itu, ya, tapi dia dari sahabat Rasulullah SAW. Dan seorang sahabat itu, dia dikatakan sahabat Nabi dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Apakah dia melihat atau dia tidak melihat, yang penting dia berjumpa dengan Nabi. Ada sahabat Nabi yang buta, yang bernama Ibnu Ummi Maktum, tukang azannya Nabi SAW. Ya, ini dikatakan sahabat juga. Walaupun dia tidak melihat Rasulullah, tapi dia apa? Berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, itu satu syarat dari sahabat. Dia berjumpa dengan Nabi. Kemudian yang kedua, dari syarat seorang sahabat, dia beriman dengan Rasulullah SAW. Dia punya keimanan kepada Rasulullah. Dia beriman bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, Rasul yang termulia, utusan Allah yang terakhir di muka bumi ini. Beriman dengannya. Kemudian yang ketiga dari syarat seorang sahabat, dia meninggal di atas keislaman. Dia meninggal di atas keislaman. Ya. Ini 3 syarat seorang sahabat, dikatakan sahabat Nabi. Ada yang melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi dia tidak beriman, seperti Abu Thalib, Abu Jahal, ya, dan orang-orang yang mirip dengan mereka. Maka ini bukan sahabat Nabi SAW, karena mereka tidak beriman dan mereka meninggal di atas kekafiran. Ya. Jadi terpenuhi 3 syarat tadi itu, baru dia dikatakan seorang sahabat. Atau ada yang beriman kepada Rasulullah, tapi dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Ya, maka dia bukan juga seorang apa? Sahabat. Ya, tabi'in misalnya kan? Atau kita misalnya yang beriman kepada Rasulullah, tapi kita tidak melihat Nabi, tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka kita bukan dikatakan seorang apa? Sahabat. Ya, dipahami ya? Nah, itu 3 kriteria seorang sahabat ya. Dan di sini diterangkan oleh Ibnu Umar ini, datang seorang lelaki dari suku Al-Ansar bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini kebiasaan dari generasi terbaik umat ini, di mana mereka senantiasa bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Jika ada masalah, maka mereka bertanya kepada orang-orang yang berilmu di sekitar mereka. Dan orang yang berilmu di antara mereka ketika itu, yang paling berilmu adalah Rasulullah SAW. Dan pertanyaannya ringkas saja, tidak panjang-panjang. Ini juga di antara adab dalam bertanya ya. Dia bertanya ringkas, simpel saja, tapi maknanya jelas. Nah, ini dari adab-adab yang diterangkan dalam Islam. Jika mereka tidak mengetahui suatu perkara, maka mereka bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang mengetahui az-zikir, yang mengetahui ilmu agama, jika kalian tidak mengetahui. Ya. Perhatikan pertanyaannya ringkas saja. Kata sahabat ini, ayyun nasi aqyas. Manusia manakah
yang paling cerdas? Ya. Nabi jawab dengan dua jawaban yang ringkas juga. Ya. Yaitu aktsaruhum lil mauti dzikra. Yaitu orang yang paling banyak di antara mereka yang mengingat kematian. Ini sifat yang pertama. Dari sifat seorang yang dikatakan oleh Nabi sebagai orang-orang yang cerdas, yang punya akal yang baik. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Dunia yang kita tempati ini bukan tempat kita selamanya. Kita pasti akan tinggalkan dunia ini. Dan ajal itu merupakan hal yang pasti akan datang. Kita tidak mengetahuinya. Diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim akan pastinya kematian tersebut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan fana, pasti akan binasa, dan tinggallah wajah Rabbmu yang maha memiliki kemuliaan, lagi maha memiliki keagungan. Dan juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang mempunyai jiwa, maka dia pasti akan merasakan kematian. Ya. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menjumpai kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Kematian pasti akan menjumpai kalian. Ini ayat-ayat, sebagian ayat-ayat yang menjelaskan tentang pastinya yang namanya kematian. Dan hendaknya seorang dia perbanyak mengingat kematian. Ya. Dan juga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Karena seorang ketika dia meninggal, maka dia akan dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari hartanya, dipisahkan dari orang-orang yang dia cintai di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala akan antar dia ke alam barzakh. Makin dari sebagian ayat dan hadis tentang anjuran kita untuk senantiasa berbanyak mengingat mati. Ya. Ini dari gambaran orang-orang yang cerdas. Dari ciri orang yang cerdas, di mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbanyak mengingat kematian akan datang kepada mereka. Apa di antara hikmah seorang diperbanyak mengingat kematian? Ya. Kita akan terangkan beberapa hikmah dalam hal itu. Yang pertama di antara dari pelajaran seorang dia perbanyak ingat kematian, itu akan memutus dari sebab-sebab kelalaian dalam kehidupan ini. Dan ingat, syaitan itu senantiasa melalaikan kita. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim, fala taghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai al-ghurur itu yaitu syaitan melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dari sebab atau dari manfaat yang pertama, seorang dia mengingat kematian akan memutus sebab-sebab kelalaian dalam kehidupannya. Dan hal-hal yang melalaikan dalam kehidupan kita sangatlah banyak. Ya, harta kita, keluarga kita, waktu yang kita diberi oleh Allah, ya, waktu luang, kesehatan, kadang kita lalai darinya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka obatnya di situ kita perbanyak mengingat kematian. Ya. Ada alam barzakh. Setelah alam dunia ini adalah alam barzakh. Nah, yang hendaknya kita senantiasa bersiap untuk menyongsong alam barzakh tersebut. Kemudian yang kedua di antara dari hikmah pelajaran seorang mengingat kematian,
yaitu dia banyak mempersiapkan dari bekal-bekal amalan soleh yang hendaknya dia persiapkan. Dan persiapan yang paling baiknya Nabi terangkan atau dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu ketika seorang dia melakukan perintah Allah dengan dasar ilmu, mengharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah. Dan dia jauhi dosa dan dia jauhi larangan-larangan Allah, dosa dan maksiat karena dasar ilmu juga. Karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan takwa. Butuh seorang dia mempelajari ilmu agama Allah agar dia mengetahui mana perintah, mana larangan, mana perintah, mana larangan. Nah, ini dari manfaat yang kedua, agar dia punya persiapan mencari bekal-bekal amalan yang dia akan bawa untuk negeri akhirat. Dan yang paling indahnya ketika dia siapkan amalan-amalan yang tidak akan terputus. Nabi terangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Jika anak Adam meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Dia bersedekah, bukan sembarang sedekah, tapi sedekah yang jariyah, yang manfaatnya berjalan sampai hari kiamat. Ini banyak modelnya ya, kalau sedekah jariyah ini. Apakah dia bersedekah di masjid, masjidnya dipakai terus untuk kaum muslimin, bersedekah untuk orang-orang yang belajar agama Allah, orang-orang ini mengajarkan ilmu lagi yang lainnya. Banyak dari sedekah-sedekah jariyah. Dia bersedekah dengan memberikan mushaf, buku-buku agama dibaca oleh kaum muslimin, dan seterusnya dari sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ada ilmu agama yang diajarkan kepada manusia. Ini dari amalan yang tidak akan terputus walaupun seorang hamba telah meninggal. Kemudian yang ketiga dari amalan yang tidak akan terputus, yaitu anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, mendoakan kebaikan, rahmat, dan pengampunan kepada orang tuanya. Maka ini 3 amalan yang tidak akan terputus, diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara dari hikmah seorang dia perbanyak mengingat kematian, agar dia punya persiapan amalan yang dia harapkan menjadi bekal-bekalnya untuk menyongsong dari alam barzakh. Kemudian yang ketiga dari pelajaran juga, seorang ketika dia banyak mengingat kematian, yaitu dia akan zuhud dengan kehidupan dunia ini. Dia tidak berpikir untuk memperbanyak hartanya di muka bumi ini pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi harta yang dia diberikan oleh Allah digunakan dengan baik, dan dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada dia harta dan dia gunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Digunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Ini dari hikmah yang ketiga, seorang ketika dia mengingat yang namanya kematian, dia akan zuhud pada kehidupan dunia. Karena dunia ini akan hancur, akan binasa. Seorang ketika dia meninggal, kata Nabi, akan diantar oleh 3 perkara. Diantar oleh hartanya, oleh keluarganya, dan oleh amalannya. Akan pergi 2 perkara dan akan tinggal 1 perkara. Akan pulang harta dan keluarganya, dan yang tinggal nanti tinggal amalannya di alam kubur. Tinggal amalannya di alam kubur. Maka itu dari pelajaran yang ketiga, dari pelajaran seorang mengingat banyak kematian. Mengingat kematian. Kemudian yang keempat dari
pelajaran juga hikmah seorang mengingat kematian ini, yaitu dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Dia ridho kepada Allah pada segala perkara yang Allah takdirkan kepadanya, apakah berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan yang dirasakan oleh jiwa. Ridho itu artinya hatinya luas, lapang, tidak ada hal yang mengganjal dalam hatinya ketika ada yang menimpa kepadanya dari musibah misalnya. Dan musibah kematian itu merupakan musibah yang paling besar yang menimpa kehidupan seorang hamba. Fa asabatkum musibatul maut. Ya, ketika musibah kematian menimpa kalian, maka ketika adanya kematian, seorang yang paling wajib dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utamanya lagi ketika ridho, ya, dia lapang dadanya menerima dari takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau sabar tadi itu masih ada hal yang mengganjal, tapi dia tahan, ya, jangan sampai keluar hal yang jelek begitu kan. Tapi kalau ridho sudah tidak ada lagi hal yang mengganjal, luas dadanya, ya, lapang dadanya menerima dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari manfaat seorang mengingat kematian. Ya. Kemudian dari hikmah yang lain lagi seorang banyak mengingat kematian adalah hadis yang telah kita bacakan ini. Ya, yaitu sifat yang kedua, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanuhum, ya, lil mauti isti'dadan. Atau dikatakan tadi di hadis, kita ulangi hadisnya. Dari sifat yang kedua, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yaitu orang-orang yang paling baik mempersiapkan bekal-bekalnya untuk menyongsong kematian. Ya, untuk menyongsong kematian. Inilah butuh kita mempelajari dari bekal-bekal apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita di alam barzakh. Ya. Di belakang kita ada alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai hari kebangkitan. Apa bekal yang paling terbaik yang perlu kita siapkan menyongsong alam barzakh? Yang pertama, dari bekal yang paling terbaik yaitu kita siapkan ilmu tentang 3 perkara. Tentang mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 ilmu yang perlu kita persiapkan di muka bumi ini. Karena seorang hamba ketika dia telah meninggal, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahu malakani azraqani aswadani. Ya, akan datang kepadanya 2 malaikat yang berwarna biru dan berwarna hitam. Ini dari penggambaran malaikat Munkar dan Nakir. Ya, akan datang kepada seorang hamba. Ketika dia telah meninggal, akan datang 2 malaikat tersebut, didudukan dia. Kemudian ditanya akan 3 perkara tadi itu. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Man nabiyuk atau madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Ini 3 pertanyaan yang kita akan ditanyakan di alam kubur. Ini butuh kita pelajari di muka bumi ini. Mungkin sekarang gampang kita ingat. Ketika ditanya misalnya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, gampang kita jawab Allah. Apa agamamu? Gampang dijawab Islam. Siapa nabimu? Gampang dijawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di alam kubur tidak segampang itu. Ya. Dikembalikan kepada ilmu kita sejauh mana kita kenal Allah, kita kenal agama Islam, dan kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh kita pelajari ilmu-ilmu seputar 3 landasan utama yang mendasari dari agama kita. Ya. Nah, itu panjang penjelasannya, akan diterangkan mungkin di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jelas itu dari ilmu pokok yang kita persiapkan untuk menyongsong alam barzakh. Ya. Dan Nabi telah bersabda dalam hadisnya ketika beliau mengantar salah seorang sahabat yang telah dikubur ketika itu, yang telah meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Is'alu li akhikum ats-tsabat." Ya.
Karena mintalah kata Nabi, mintalah kepada Allah, ya, kepada saudaramu ini keteguhan. Fa innahu al-ana yus'al. Karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi ketika mayat sudah dikuburkan, sudah diletakkan di alam di kuburnya, di liang lahatnya, kemudian dia ditanam, datanglah ketika itu malaikat, ya, yang bertanya tadi itu tentang 3 perkara yang telah kita terangkan. Ya. Mungkin dari persiapan-persiapan yang hendaknya kita persiapkan dalam menyongsong kematian, kita pelajari cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ringkasnya itu gampang. Kita tahu apa itu arti nama Allah. Allah itu kan yang disembah atau yang diibadahi. Allah dikenal dengan ayat-ayatnya. Ya, ada ayat-ayat kauniyah yang kita lihat di alam semesta ini, berupa langit dan bumi, matahari dan bulan, ya, bintang-bintang, gunung-gunung. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ayat yang kedua, ayat syar'iyyah. Itulah Al-Qur'an yang kita baca. Ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan ayat-ayat Allah yang syar'iyyah. Dengannya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari nama dan sifat Allah. Ini juga di antara ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dari maksud kita dicipta oleh Allah di muka bumi ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadahan, dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah perintah yang paling utama, adalah tauhid. Dan larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah yaitu kesyirikan. Jadi dari maksud-maksud kita dicipta oleh Allah. Kita tahu dari dasar-dasar ilmu ini, dari bekal-bekal yang hendaknya kita persiapkan untuk menyongsong kematian. Kemudian yang kedua, ada ilmu seputar agama Islam. Islam yang kita berada di atasnya, di dalamnya pada hari ini, itu kita harus pelajari agar kita kenal Islam tersebut. Islam itu ada rukun-rukunnya. Ada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Dan rukun-rukun Islam yang perlu kita pelajari. Dalam Islam juga ada yang namanya rukun iman. Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Dan tingkatan agama yang paling tinggi dari keislaman yaitu ihsan. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau Anda bisa melihat Allah, maka yakin saja Allah melihatmu. Ini tingkatan yang tertinggi dari agama kita. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ringkas seperti itu, tapi ini butuh didalami untuk seorang mengenal Islam. Kemudian yang ketiga, ada ilmu mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita tahu nasab beliau. Ya, siapa nama beliau? Muhammad bin Abdullah misalnya kan, bin Abdul Muttalib, bin Hashim. Ya. Beliau dari suku apa? Dari suku Quraisy misalnya. Beliau dari warga negara apa? Dari bangsa apa? Dari bangsa Arab. Nah, mungkin dari ringkas kita tahu nasab, kemudian suku beliau dan kebangsaan beliau. Dan juga kita tahu umur beliau, berapa umurnya. Ya, kapan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul? Di umur 40 tahun. Kemudian beliau mempunyai umur 63 tahun. Dan beliau menjadi nabi dan rasul itu selama 23 tahun saja. Selama 23 tahun. Beliau tinggal di Mekah setelah menjadi nabi dan rasul 10 tahun, 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Ini dari ringkas. Ya, dari umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tahu apa dakwah beliau yang paling besar yang beliau dakwakan. Itu sama dengan nabi dan rasul yang lainnya. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang nabi, seorang rasul. Misinya sama semuanya, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi telah dipanggil oleh Allah secara khusus. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai Nabi, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir. Ya. Bangkitlah kamu, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ya. Jadi Allah diagungkan, pakaian disucikan dari najis ma'nawi ataupun najis hissi, dari kesyirikan kepada Allah, ya, atau dari kotoran-kotoran yang terlihat. Wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya, dan berhala jauhilah segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Agen dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ketika itu. Dakwah yang paling pertama yang beliau dakwakan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berdiri ya mendakwai penduduk Taif ketika itu. Beliau berkata, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Makanya dari sebagian ayat dan hadis yang menjelaskan tentang dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari ilmu-ilmu yang butuh kita dalami seputar 3 perkara tadi itu: mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari bekal-bekal seorang dalam menyongsong kematian. Dipersiapkan ilmu seputar 3 pertanyaan di alam kubur. Kemudian dari bekal yang lain lagi, dari bekal-bekal yang paling terbaiknya dari sudah diterangkan selain ketakwaan. Yang kedua dari ilmu seputar 3 perkara di alam kubur yang kita akan ditanyakan. Ya. Yang dia butuh, yang ketiga, dia butuh mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Karena di hari kiamat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa pertanyaan. Sudah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunadihim aina syuraka'iyal ladzina kuntum tazumun." Hari kiamat itu adalah hari tatkala Allah bertanya kepada mereka, di mana sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ini soal yang pertama. Kita harus pelajari ilmu tauhid yang dengannya kita akan ditanya pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, Allah tanya lagi kita dengan suara yang keras. Ya, wa yauma yunadihim madza ajabtumul mursalin. Hari tatkala Allah memanggil mereka dengan suara yang keras, madza ajabtumul mursalin. Ya, apa yang kalian telah jawab dari seruan para rasul. Ya. Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini dari ilmu yang harus kita pelajari. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, dan bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sisi lain lagi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an khamsin." Tidak akan bergeser 2 kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya akan 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Ini umur yang Allah berikan kepada kita, kita akan bertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Berapa umur kita? Kemana kita gunakan umur tersebut? Karena umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang kedua, an syababihi fima abla, tentang masa mudanya, di mana dia usangkan masa muda itu. Ini terkhusus ya untuk anak-anak muda. Anak-anak muda biasanya itu cenderung kepada foya-foya. Ya. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi ketika dia gunakan masa mudanya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk ketaatan, maka ini akan membawa kebaikan dan keberkahan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya. Ya, kalau harta padanya ada 2 perkara ditanyakan. Dari mana dia dapatkan harta tersebut
dan kemana dia infakkan, di mana dia belanjakan. Ini yang kita harus jawab nanti pada hari kiamat juga. Kemudian yang keempat, atau soal yang kelima, bisa dikatakan yang kelima juga, yaitu wan ilmihi fima amila bih, tentang ilmu yang dia telah pelajari, apakah dia telah amalkan ilmu tersebut atau tidak. Ini soal-soal yang hendaknya kita persiapkan pada hari kiamat. Apa di dunia ini untuk menyongsong hari kiamat nanti. Itu dari ilmu-ilmu yang dipersiapkan setelah datangnya yang namanya kematian. Setelah datangnya yang namanya apa? Kematian. Mungkin dari sebagian hal yang bisa diterangkan dari hadis yang mulia ini, dan dari hadis ini banyak faedah yang bisa diterangkan. Dari hadis ini bisa diterangkan beberapa faedah yang dipetik. Yang bertanya atau yang pertama di sini dari faedah hadis yang telah kita terangkan, padanya ada semangat dari para sahabat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang ilmu yang mereka tidak ketahui. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita adab dalam bertanya. Dia ringkas soalnya tapi jelas. Dipahami ya? Kemudian yang ketiga, dari pelajaran di hadis ini diterangkan kepada kita dari penetapan dua sifat, dari sifat orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan dia hanya pikir kehidupannya di dunia ini, tidak, tapi dia bisa pikir kehidupannya nanti di alam kubur dan kehidupannya nanti di akhirat. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas seperti itu. Kadang orang di dunia ini banyak hal-hal yang dia pikirkan. Mungkin dia kerja sampai di hari tua dia bisa hidup terus, tapi dia tidak pikir kadang sampai di belakang dari kematian itu, dia sudah mati nanti, apa yang dia harus persiapkan. Setelah alam kematian, setelah alam barzah, ada namanya negeri akhirat. Ini panjang perjalanan kita nanti pada hari kiamat. Itu yang harusnya dipikir, dipelajari dan dipikir dan diamalkan. Dipersiapkan bekal-bekal di situ, agar kita tidak kehabisan bekal di jalan yang sangat panjang yang kita akan lewati nanti. Itulah orang yang cerdas, yang punya pikiran yang sangat jauh. Jauhnya pikiran mereka bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di alam barzah, sampai di akhirat nanti. Itulah dari orang yang disifatkan oleh Nabi sebagai orang yang cerdas, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya menyongsong kematian tersebut. Ini dua sifat. Dari sifat orang-orang yang dikatakan al-aqyas, yang mempunyai kecerdasan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hadis ini juga diterangkan kepada kita penetapan adanya kematian, dan hendaknya seorang itu dia punya persiapan-persiapan dalam menyongsong yang namanya kematian ini. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya manusia itu seorang jiwa melihat apa yang dia akan persiapkan untuk hari esok. Hari esok itu adalah hari tatkala kita telah dikubur. Hari esok itu adalah hari tatkala kita telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itulah hari akhir, hari esok yang kita pasti akan menjalaninya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian telah amalkan. Semoga dari penjelasan ringkas ini bisa memberikan kepada kita pelajaran dan tambahan ilmu agama, dan bila ada kekurangan mau dimaafkan. Bagaimana, ada tanya jawab atau kita tutup? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak, dekat suaranya. Yang saya tanyakan, kalimat di saat mungkin ada yang lain yang bisa dibaca supaya saat kita dicap seperti itu sembuh tidak boleh Ada pertanyaan yang bagus dari Bapak kita. Tadi yang selalu terangkan juga di sini ya, seputar ilmu la ilaha illallah. Alhamdulillah diingatkan oleh Bapak kita.
Jadi di antara persiapan juga yang kita persiapkan, yaitu kita ilmui tentang apa tadi? Kalimat la ilaha illallah. Ini butuh kita pelajari ya. Apa arti la ilaha illallah? Artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Pada kalimat ini ada dua rukun. Ada dua rukun ya. Ini dari ilmu-ilmu yang harusnya kita pelajari agar mudah kita dicabut nyawa kita dengan mudah oleh para malaikat. Yang pertama kita ilmui la ilaha. Apa arti la ilaha? Tidak ada yang disembah dengan benar. Ditolak semuanya. Ya. Kemudian yang kedua ada ilmu tentang illallah. Kita tetapkan hanyalah Allah yang apa? Disembah semata. Ya. Ini dari ilmu yang pokok yang membantu kita agar dimudahkan dalam menyongsong dari sakaratul maut. Dan Nabi terangkan dalam hadisnya kan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi ingat ya, ilmu ini, kalimat ini tidak hanya diucapkan saja biasa. Ya, dia butuh dipelajari, butuh diamalkan, dan butuh kita mendalaminya. Itulah tadi fungsinya kita mempelajari ilmu agama. Ya, terutama ilmu yang berkaitan dengan masalah tauhid tadi. Ini dari hal-hal yang hendaknya kita pelajari. Dan seorang ketika dia terbiasa dengan mempelajari tauhid, berla ilaha illallah, maka dia akan diwafatkan juga oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya nanti. Sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Itu dari sunatullah. Seorang ketika dia terbiasa di atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan juga di atas sesuatu tersebut. Ya. Dan itu yang harusnya kita berdoa. Dari itu yang pertama ya, kita ilmui akan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua tadi kita banyak berdoa kepada Allah agar diwafatkan dengan husnul khatimah. Ya, kematian yang baik. Kematian yang baik. Nah, dan tadi yang sudah diterangkan, dia siapkan bekal-bekal untuk menyusun kematian. Dan itu dari sebagian yang sudah diterangkan tadi. Dan mungkin masih banyak kekurangan yang butuh ditambah. Mungkin di lain waktu insyaAllah ta'ala. Mungkin sekiranya sudah masuk waktu ya, kita akhiri majelisnya. Dan semoga ada manfaatnya yang kita kaji pada malam hari ini. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.